Syiah tidak mengakui kekhalifahan Abu Bakar, Umar, dan Utsman karena mereka meyakini bahwa kepemimpinan umat Islam seharusnya tetap berada di tangan Ahlul Bait, yaitu keturunan langsung Nabi Muhammad SAW melalui Ali bin Abi Thalib dan keturunannya. Beberapa alasan utama yang melatar belakangi keyakinan ini antara lain, konsep imamah. Dalam teologi Syiah, kepemimpinan umat Islam bukan sekadar masalah politik, tetapi merupakan ketetapan ilahi, nash, yang harus diwarisi oleh orang-orang yang memiliki ilmu, kesucian, dan hubungan langsung dengan Nabi. Mereka berpendapat bahwa Nabi Muhammad telah menunjuk Ali sebagai penerusnya dalam peristiwa Ghadir Hum. Pandangan terhadap bayat. Syiah berpendapat bahwa Ali bin Abi Thalib tidak secara sukarela membayat Abu Bakar setelah wafatnya Nabi. Mereka menganggap bahwa Ali memiliki hak lebih kuat untuk menjadi khalifah pertama, tetapi dikesampingkan dalam proses pemilihan di Saqifah. Kritik terhadap kebijakan tiga khalifah. Pertama, Syiah mengkritik beberapa kebijakan yang dilakukan oleh Abu Bakar, Umar, dan Utsman, terutama yang mereka anggap merugikan keluarga Nabi, seperti perampasan tanah Fadak yang seharusnya menjadi hak Fatimah Az-Zahra, putri Nabi. Mereka juga menilai beberapa kebijakan Utsman yang memberi banyak posisi penting kepada keluarga Bani Umayyah sebagai penyebab awal konflik dalam umat Islam. Peristiwa-peristiwa yang memperdalam perbedaan. Peristiwa seperti penyerangan terhadap rumah Fatimah Az-Zahra dan tekanan terhadap Ali bin Abi Thalib untuk berbayat semakin memperkuat perbedaan pandangan antara Sunni dan Syiah. Syiah meyakini bahwa Ali dan keturunannya adalah imam yang sah, sementara Sunni menerima kepemimpinan yang dihasilkan dari musyawarah atau bayat mayoritas sahabat. Meskipun ada perbedaan ini, perlu diingat bahwa perspektif sejarah selalu dipengaruhi oleh sumber-sumber yang berbeda. Sunni menganggap kepemimpinan Abu Bakar, Umar, dan Utsman sah serta memiliki legitimasi berdasarkan musyawarah sahabat, sementara Syiah memiliki pandangan berbeda yang berakar pada prinsip imamah. Prinsip imamah adalah konsep fundamental dalam teologi Syiah yang menyatakan bahwa kepemimpinan umat Islam setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW harus berada di tangan para imam yang maksum, terbebas dari dosa dan kesalahan, yang telah ditunjuk secara ilahi. Berbeda dengan pandangan Sunni yang menganggap kepemimpinan bisa dipilih melalui musyawarah atau bayat. Syiah meyakini bahwa hanya individu tertentu yang memiliki hak untuk memimpin berdasarkan kehendak Allah. Pokok-pokok prinsip imamah dalam Syiah. Imamah adalah ketetapan ilahi. Imam bukan dipilih oleh manusia, melainkan ditunjuk oleh Allah dan diberitahukan oleh Nabi Muhammad SAW. Syiah meyakini bahwa Nabi telah menunjuk Ali bin Abi Thalib sebagai penerusnya dalam peristiwa Ghadir Hum. Imam harus maksum, terjaga dari kesalahan. Para imam dianggap memiliki ilmu yang mendalam, kesucian moral, dan tidak bisa melakukan dosa atau kesalahan dalam hukum agama. Mereka diyakini sebagai sumber otoritas tertinggi dalam urusan agama dan dunia. Imam adalah pewaris ilmu kenabian. Mereka memiliki pengetahuan spiritual dan hukum Islam yang lebih dalam dibandingkan orang lain. Imam diibaratkan sebagai penjaga dan penafsir sejati ajaran Islam setelah Nabi Muhammad SAW. Jumlah imam dalam Syiah. Dalam Syiah Imamiyah, Syiah 12 imam. Diyakini ada 12 imam yang diangkat secara berturut-turut dari keturunan Ali dan Fatimah. Imam terakhir, Imam Mahdi, diyakini masih hidup dalam keadaan gaib dan akan muncul kembali sebagai pemimpin akhir zaman. Imamah sebagai syarat kesempurnaan iman. Dalam Syiah, beriman kepada para imam merupakan bagian dari keimanan yang sempurna.
Tanpa mengakui imamah, seseorang dianggap tidak mencapai keimanan yang benar menurut keyakinan mereka. Perbedaan dengan konsep kepemimpinan dalam Sunni. Dengan prinsip imamah ini, Syiah tidak mengakui kekhalifahan Abu Bakar, Umar, dan Utsman karena mereka tidak ditunjuk sebagai pemimpin oleh Nabi. Sementara Sunni menerima kepemimpinan mereka berdasarkan konsensus sahabat. Aliran Sunni, atau biasa juga disebut Ahlus Sunnah wal Jamaah, adalah aliran yang dianut mayoritas Muslim di dunia. Jumlahnya itu sekitar 77%, tersebar di negara-negara Arab, Turki, Pakistan, India, dan Malaysia. Pengikut Sunni yang terbesar itu ada di Indonesia, sedangkan Syiah sendiri punya pengikut kira-kira sebesar 20%, yang mayoritasnya ada di Iran. Sementara aliran-aliran lain seperti Khawarij dan beberapa aliran lainnya jumlahnya sangat kecil dan terdistribusi di beberapa negara. Tapi yang paling kita kenal dan sampai sekarang saling bertentangan adalah antara Islam Sunni dan Islam Syiah. Perbedaannya bahkan sampai memicu konflik di tingkat umat Islam. Kalau kita bicara kesamaan, dua aliran ini sebenarnya sama dengan hal tauhid, kepercayaan kepada keesaan ilahi. Keduanya sepakat Allah adalah satu-satunya Tuhan yang benar, dan Muhammad adalah utusan Allah. Keduanya juga bersepakat dalam konsep nubuat atau kenabian, dan bersepakat juga dalam konsep ma'ad, yakni sama-sama bersepakat kebangkitan manusia pada hari akhir. Lalu, apa yang membedakan keduanya? Seperti yang sudah disinggung tadi, perbedaannya dimulai ketika Rasulullah wafat. Sampai menjelang akhir hayatnya, Rasulullah tidak punya anak laki-laki ataupun ahli waris yang bisa ditunjuk sebagai penerus. Yang tentunya menimbulkan pertanyaan di benak pengikutnya tentang siapa yang akan menggantikannya sebagai pemimpin. Sampai pada akhir hayatnya, Rasulullah tidak menunjuk seorang penerus. Yang jadi masalah, Rasulullah meninggalkan umatnya yang punya berbagai sudut pandang dan kepentingan masing-masing. Maka, muncullah perdebatan tentang siapa yang akan menjadi khalifah. Siapa yang akan menggantikan peran Rasulullah setelahnya? Disinilah ada perbedaan yang tidak bisa dikompromikan. Sebagian besar pengikut Rasulullah meyakini kalau penerus Nabi bisa dipilih lewat konsensus. Sementara, sebagian kecil lainnya berkeyakinan kalau Nabi telah dipandu oleh ilahi untuk memilih penerus dari kerabat laki-laki terdekatnya, yakni sepupu sekaligus menantu Ali bin Abi Thalib. Makanya, keduanya berselisih pendapat siapa khalifah yang sah antara Abu Bakar ataukah Ali bin Abi Thalib. Pada akhirnya, suara dari golongan Sunni menang dan terpilihlah Abu Bakar sebagai khalifah pertama. Sementara Ali bin Abi Thalib jadi khalifah keempat. Jadi, selama 1 abad wafatnya Rasulullah, para pengikutnya berhasil membangun kekaisaran Islam yang membentang dari sampai Spanyol. Tapi di saat yang sama, perselisihan di antara golongan Sunni dan Syiah terus melebar. Makanya, dalam konsep tauhid, ada perbedaan yang khas antara Syiah dan Sunni. Dalam keyakinan Syiah, Ali dan para pemimpin keturunan Nabi Muhammad SAW sebagai imam, sosok wali Allah yang ajarannya tidak mungkin salah. Syiah berpandangan kalau keimanan seseorang dianggap tidak sah, meski secara tulus beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, jika tidak ditopang oleh kepercayaan terhadap keimamahan Syiah. Berbeda dengan Islam Sunni yang menganggap khalifah dan imam sebagai jabatan setara kepala negara tidak terkait dengan ajaran tauhid. Perbedaan lain antara Islam Sunni dan Islam Syiah ada pada mazhab yang dianut. Islam Sunni terbagi menjadi 4 mazhab fikih utama, yaitu mazhab Maliki. Ini adalah mazhab yang didirikan oleh salah satu imam dan ahli hadis di Madinah, Malik bin Anas. Dianut oleh sebagian umat muslim yang kebanyakan berada di kawasan Hijaz, sebuah wilayah di bagian barat laut Arab Saudi, terutama di Madinah. Kemudian ada mazhab Hanafi yang didirikan oleh Imam Abu Hanifah dan banyak tersebar di Afghanistan, Mesir, Irak, dan Turki. Ada juga mazhab Syafi'i yang kebanyakan dianut para penduduk Mesir bagian selatan, Arab Saudi bagian barat, termasuk di Asia Tenggara, seperti di Indonesia, Malaysia, Brunei. Dan ada juga mazhab Hambali yang dibawa oleh Imam Ahmad bin Hambal dan banyak tersebar di Irak.
Sementara itu, dalam Islam Syiah ada 3 mazhab yang dikenal, seperti Imamiyah, Islamiyah, dan Zaidiyah. Penganut Syiah Imamiyah atau Syiah 12 imam menjadi mayoritas dari penganut Syiah. Mereka meyakini imamah dari 12 imam, di mana imam yang terakhir adalah Imam Mahdi. Kemudian ada Ismailiyah yang menerima imam-imam dari Imamiyah hingga imam ke-6. Sedangkan Zaidiyah tidak membatasi jumlah imam. Zaidiyah sendiri banyak tersebar di Yaman. Karena punya perbedaan dalam hal mazhab, maka keduanya berbeda dalam hal fikih ibadah. Seperti dalam berwudu, Syiah mengikuti anjuran surah Al-Maidah ayat ke-6, yaitu membasuh muka dan kedua tangan hingga siku, mengusap rambut dan kedua punggung kaki. Sementara tata cara Muslim Sunni mengikuti sunnah, yaitu cuci tangan, kumur-kumur, menghirup air dalam hidung, dan mengusap telinga. Hadis yang digunakan oleh kedua aliran ini juga berbeda. Muslim Sunni menggunakan 6 hadis, yakni Al-Bukhari, Muslim, Ibnu Majah, Abu Dawud, Al-Tirmidzi, dan Al-Nazai. Sementara Muslim Syiah hanya menggunakan 4 hadis, yaitu Sahih, Hasan, Muwazzaq, dan Daif. Perbedaan lain dari Islam Sunni dan Syiah adalah persoalan rukun Islam. Jika dalam rukun Islam Sunni adalah syahadat, sholat, puasa, zakat, dan menunaikan haji, bagi Islam Syiah, syahadat tidak dimasukkan dalam rukun Islam. Tapi, bukan berarti Syiah tidak bersyahadat. Menurut Muslim Syiah, syahadat tetap harus diikrarkan ketika seseorang hendak memeluk Islam. Baru setelah itu, seorang Muslim berkewajiban untuk menunaikan rukun Islam lainnya, yaitu sholat, zakat, puasa, haji, dan wilayah atau mengamini bahwa imam atau khalifah itu murni ditunjuk oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan berdasarkan kesepakatan. Sama halnya dengan rukun iman, Muslim Syiah menyebut iman kepada Allah, imamah, nubuwah, iman kepada hari akhir, iman kepada keadilan Allah. Syiah tidak menyebut butir-butir kepercayaan kepada malaikat, kitab-kitab, dan para rasul yang merupakan keyakinan Muslim Sunni. Syiah tidak menyebutkannya secara eksplisit. Tapi, Syiah menyebutnya dengan nubuwah, yang berarti meyakini keberadaan para nabi sebagai pembawa berita dari Tuhan kepada umat manusia. Itu termasuk nabi, rasul, dan malaikat. Sama dengan qada dan qadar yang tidak disebutkan secara eksplisit, tapi bukan berarti Syiah tidak mempercayainya. Syiah berpandangan kalau rukun iman dan rukun Islam yang dikenal luas adalah rumusan yang disusun oleh para ulama aliran Asy'ariyah, aliran yang jadi cikal bakal mazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi, kalau kita bicara perbedaan mendasar dari Islam Sunni dan Syiah adalah masalah kepemimpinan. Dalam artian, rukun iman mazhab Sunni tidak ada ketentuan untuk mengimani para khalifah. Juga tidak ada keharusan mengikuti sahabat dan istri Nabi. Dalam hadis memang disebutkan agar mengikuti sunnah Rasulullah dan Khulafa Rasyidin, tetapi tidak masuk dalam rukun iman. Karena itu, kepemimpinan negara dan politik tidak masuk dari rukun iman. Kaum Sunni meyakini dalam urusan kepemimpinan dan kenegaraan bisa ditentukan atas dasar konsensus yang dilakukan ulama maupun umat Islam. Berbeda dengan Syiah yang menganggap konsep imamah sebagai sesuatu yang sangat penting dan ilahiyah.